Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai kesetiaan, keharmonisan, dan tanggung jawab Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sirah Nabawiyah. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu Ummahatul Mukminin? Ummahatul Mukminin atau para ibu orang-orang mukmin adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan kehormatan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Lalu, siapa sajakah istri-istri Nabi Muhammad SAW? Istri-istri Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah binti Khuwailid, Sa'udah binti Zum'ah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsi, Juwairiyah binti Al-Haris, Ummu Habibah, Sofiyah binti Huyai, dan Maimunah binti Haris. Yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah pada saat berusia 25 tahun dan pada waktu itu Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW dan Nabi sangat mencintai Khadijah. Selama bersama Khadijah, Nabi tidak menikahi perempuan lain. Baru setelah sepeninggal Khadijah, Nabi menikah lagi pada saat Nabi berusia sekitar 50 tahun. Kemudian, Sa'udah binti Zum'ah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada ke-10 kenabian. Sa'udah ini adalah janda yang ditinggal meninggal suaminya yang bernama Sakran bin Amr. Kemudian, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Nabi menikahi Aisyah pada 11 kenabian, 1 tahun setelah menikahi Sa'udah binti Zum'ah. Nah, pada saat itu, Nabi menikahi Aisyah itu pada saat Aisyah berusia 6 tahun. Tetapi Nabi baru tinggal satu rumah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Kemudian, Hafsah binti Umar bin Khattab dinikahi oleh Nabi Muhammad pada tahun ke-3 Hijriah. Yang selanjutnya, Zainab binti Khuzaimah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada tahun ke-4 Hijriah. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini mendapat julukan Ummu Masakin atau ibu bagi orang-orang miskin karena kasih sayangnya kepada mereka. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini awalnya adalah istri dari Abdullah bin Jahsi. Namun Abdullah bin Jahsi ini syahid pada saat perang Uhud. Selanjutnya, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini awalnya adalah istri dari Abu Salamah. Namun suaminya meninggal pada tahun ke-4 Hijriah dan Nabi menikahi Ummu Salamah di tahun yang sama yaitu tahun ke-4 Hijriah. Lalu, Zainab binti Jahsi dinikahi oleh Nabi Muhammad pada tahun ke-5 Hijriah. Zainab binti Jahsi ini adalah anak dari bibi Rasulullah. Nah, dia ini awalnya adalah istri Zaid bin Harisah atau anak angkat Nabi Muhammad. Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikah dengan Zainab binti Jahsi ini karena untuk membatalkan keyakinan orang-orang Quraisy yang mengharamkan menikah dengan mantan istri anak angkat. Kemudian, Juwairiyah binti Al-Haris dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Juwairiyah binti Al-Haris ini adalah anak dari pemimpin Bani Mustalik dari Khuza'ah dan Juwairiyah binti Al-Haris ini awalnya adalah budak rampasan perang milik Qais bin Syammas. Kemudian Ummu Habibah. Ummu Habibah awalnya adalah istri dari Ubaidillah bin Jahsi. Mereka hijrah ke Habasyah. Namun pada waktu hijrah,
suaminya ini murtad. Ketika Rasulullah mengutus Amr bin Umayyah al-Dhamri untuk membawa surat pada Raja Najasyi pada bulan Muharram 7 Hijriah, beliau sekalian meminang dan menikahi Ummu Habibah. Setelah itu, Ummu Habibah dibawa ke Madinah bersama dengan Syurahbil bin Hasanah. Kemudian, Sofiyah binti Huyai dinikahi oleh Nabi Muhammad pada tahun 7 Hijriah, dan Sofiyah binti Huyai ini berasal dari Bani Israel. Kemudian, Maimunah binti Haris dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Zulqaidah tahun 7 Hijriah. Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad mendapatkan kekhususan untuk menikah lebih dari 4 istri, dengan berbagai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan. Pernikahan dengan Khadijah binti Khuwailid pada waktu itu memberikan dukungan dakwah bagi umat Islam. Kemudian pernikahan dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq dan Hafsah binti Umar bin Khattab itu untuk memperkuat hubungan dengan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian pernikahan dengan Sa'udah binti Zum'ah dan Ummu Habibah itu untuk memberikan perlindungan dari kepedihan yang dialami dalam mempertahankan agama. Kemudian pernikahan dengan Sofiyah binti Huyai dan Juwairiyah binti Al-Haris yang merupakan anak kepala suku yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dakwah agama Islam. Kemudian pernikahan dengan Zainab binti Jahsy itu merupakan upaya untuk menggugurkan keyakinan orang-orang Quraisy yang beranggapan bahwa tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Nabi Muhammad sangat menghormati istri-istrinya. Nabi selalu bersikap lemah lembut serta penuh kasih sayang, tidak mengkritik sesuatu yang tidak perlu dikritik. Beliau memaafkan kekeliruan dan memperbaiki kesalahan dengan hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Selain itu, ketika waktu senggang, Nabi Muhammad selalu membantu istrinya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sebagai seorang kepala rumah tangga, Nabi tidak banyak protes kepada istrinya. Segala hal beliau lakukan sendiri tanpa merepotkan istri-istrinya. Nabi memiliki sikap lapang dada dan toleran kepada istrinya. Apabila istrinya marah atau melakukan kesalahan, beliau mengerti bahwa perempuan mudah emosional. Apabila beliau terpaksa bertindak tegas, Nabi Muhammad akan melakukan itu disertai dengan kelembutan. Kondisi rumah tangga Nabi Muhammad senantiasa harmonis, walaupun terkadang rasa kecemburuan muncul di antara para istri, dan perselisihan juga terjadi dalam rumah tangga Nabi Muhammad. Namun, semua itu tidak mengurangi ataupun merusak keharmonisan rumah tangga beliau. Melalui komunikasi yang baik, Nabi dapat menyampaikan pesannya sehingga berbagai permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga beliau dapat terselesaikan. Nabi Muhammad sangat mencintai istri-istrinya. Nabi juga sering bercanda dan bergurau dengan istri-istrinya. Nabi Muhammad merupakan seorang suami yang sempurna. Beliau memiliki sifat yang baik serta selalu menyayangi para istrinya. Beliau menangani istri-istrinya dengan hati yang tenang, menjadi seorang kekasih hati, pembimbing, serta pendidik bagi mereka. Meskipun begitu, Nabi tidak melupakan permasalahan umatnya serta tidak melupakan tujuannya sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sangat menyayangi istri-istrinya. Nabi juga menyayangi anak-anaknya. Nabi menyayangi para menantunya, dan Nabi juga menyayangi cucu-cucunya. Nabi Muhammad memperlakukan istri-istrinya dengan sangat adil. Beliau merupakan suami yang baik. Beliau tidak pernah sekalipun berkata kasar, apalagi berlaku keras kepada istri-istrinya. Rumah tangga Nabi Muhammad merupakan rumah tangga yang dibangun dengan dasar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dihiasi dengan keharmonisan dan ketentraman. Jadi, kesimpulannya adalah rumah tangga yang paling ideal adalah rumah tangga Nabi Muhammad SAW.
Rumah tangga Nabi Muhammad merupakan rumah tangga yang harmonis. Nabi sangat menyayangi istri-istrinya. Beliau memperlakukan semua istrinya dengan baik juga adil tanpa membedakan satu dengan yang lain. Nabi Muhammad adalah seorang suami, juga seorang ayah yang sempurna. Beliau sangat baik terhadap istri dan juga anak-anaknya. Meskipun begitu, Nabi Muhammad tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala negara dan pemimpin bagi umat Islam. Nabi Muhammad mengajarkan kepada manusia untuk memperlakukan perempuan dengan baik dan dengan penuh rasa hormat. Semua yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat memahami psikis dan perasaan perempuan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.